Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved students. How are you today? Hopefully you are okay. Welcome back to the English class with me, Mrs. Anita. Before we start our learning today, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, I have one question for you. Have you heard about obligation and prohibition? Not yet? Belum? Oke, kalau begitu simak baik-baik pemaparan ibu ya. Sebelum masuk ke materi, yuk kita lihat kompetensi dasar, IPK, dan tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini. Materi pembelajaran pada KD 3.3 mencakup expression of obligation, ungkapan keharusan, expression of prohibition, ungkapan larangan, dan ketiga expression of advice atau ungkapan nasihat. Tetapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas dua materi, yaitu expression of obligation dan expression of prohibition. First, let's discuss about obligation. Oke, pertama-tama mari kita bahas tentang obligation atau keharusan. Adik-adik, obligation memiliki makna keharusan. Obligation adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang pada situasi tertentu, biasanya berbentuk peraturan. How to state obligation? Bagaimana sih cara menyatakan keharusan? Jadi, ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama, menggunakan modal auxiliary must dengan pola subject plus must plus verb one plus object complement. Jadi yang digunakan kata kerja bentuk pertama ya, bukan kata kerja bentuk kedua ataupun kata kerja bentuk ketiga. Oke, contohnya seperti berikut. Pertama, we must keep our class clean and tidy. Kita harus menjaga kelas kita agar selalu bersih dan teratur. Jadi, kata must diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, yaitu keep, yang artinya adalah menjaga. Contoh yang kedua, I must wear school uniform every Friday. Saya harus memakai seragam pramuka setiap hari Jumat. Jadi setelah kata must ada kata wear. Itu merupakan kata kerja bentuk pertama. Dan yang ketiga, we must come to school on time. Kita harus datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kedua kita bisa menggunakan have to or has to. Have to dan has to ini maknanya sama seperti must, yaitu artinya harus. Contohnya dalam kalimat pertama, Siti has to take the test. Siti harus mengerjakan tes atau ulangan. Yang kedua, we have to be polite to our teacher. Kita harus sopan kepada guru kita. Selanjutnya, apa sih perbedaan dari keduanya? Oke, have to digunakan ketika subjeknya I, you, we, they. Boleh juga nama orang yang berbentuk plural atau lebih dari satu. Misalnya, Siti dan Dayu have to come to the teacher's office. Has to digunakan ketika subjeknya he, she, dan it. Ini juga berlaku untuk orang, nama orang, binatang, atau benda.
Perbedaan must dan have to. Must lebih strong atau lebih kuat daripada has to. Must sering digunakan untuk peraturan atau sesuatu yang mendesak. Biasanya ada resiko atau hukuman yang bila tidak dilakukan. Sedangkan have to or has to lebih umum untuk dipakai dalam percakapan sehari-hari. Untuk lebih memahaminya, adik-adik bisa melihat pola berikut ini. Next, talk about prohibition. Prohibition adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada suatu waktu dan keadaan tertentu. How to prohibit someone? Bagaimana cara melarang seseorang? Oke, kita bisa menggunakan pola subject plus mustn't or must not plus verb one plus object. Contoh kalimatnya, pertama, you must not wear jeans to school. Kamu tidak boleh menggunakan jeans ke sekolah. Kedua, you mustn't bring pet to the school. Kamu tidak boleh membawa hewan peliharaanmu ke sekolah. Cara kedua, kita bisa menggunakan don't or don't be. Jadi, don't be artinya jangan. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Pertama, don't cheat during exam. Jangan mencontek selama ujian. Yang kedua, don't be a cheater. Jangan menjadi seseorang yang curang. Jadi polanya, ketika kita ingin menggunakan don't, harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Contohnya dalam kalimat, don't disturb your sister. Jangan mengganggu saudara perempuanmu. Kata don't di sini diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, yaitu disturb. Yang kedua, don't use cell phone here. Jangan gunakan HP di sini. Kata don't kembali diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, yaitu use. Sedangkan don't be bisa kita gunakan dengan pola don't be plus adjective or noun. Oke, adik-adik masih ingat apa itu adjective? Oke, adjective itu adalah kata sifat dan noun itu adalah kata benda. Jadi, don't be harus diikuti oleh adjective atau noun. Kalau don't harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Contohnya, don't be afraid. Jangan takut. Afraid di sini adalah kata sifat. Dan selanjutnya, don't be a liar. Jangan menjadi seorang pembohong. Jadi, liar di sini adalah kata benda. I have to prepare for my English project tomorrow. What must you do? I have to write a speech and make copies. Must you do that tonight? Can't you wait until morning? No, I have to do it tonight. I must finish before 9 p.m. because my favorite show will be on TV. I hope you don't have to do too much. Oke adik-adik, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oh ya, di pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas KD yang sama dengan materi yang berbeda. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.